Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian, apakah alam barzakh itu masih di dunia atau sudah masuk alam akhirat? Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi kalau berbicara alam, ya sejatinya alam ini banyak, ya. Bukan cuma alam dunia yang kita tempati sekarang. Ya. Karena keterbatasan kita untuk mengakses alam-alam itu, sehingga sebagian di antara kita kemudian mengingkari keberadaan alam-alam yang seperti ini. Ya, padahal alam-alam ini ada. Sebagian orang-orang barat yang sudah mulai mengembangkan teori-teori seperti hipnoterapi, ya, atau yang kita kenal dengan hipnotis, ya sudah mulai kemudian, atau kajian-kajian psikologi, ya itu kemudian sudah mulai mengakui keberadaan alam selain alam sadar kita, dan mereka paham itu. Ya, ketika mereka kemudian mencoba untuk misalnya menangani pasien dengan pendekatan hipnotis, ya mereka sadar bahwa si pasien itu sudah bukan lagi di alam sadar, tapi sudah masuk di satu alam yang di luar alam kesadaran yang kita kenal dengan sebutan alam bawah sadar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, alam ini ada. Sebelum para ahli ini mereka berbicara tentang alam bawah sadar, ternyata jauh sebelumnya para ulama, para aulia Allah sudah berbicara panjang lebar tentang alam-alam yang lain, ya, selain alam dunia. Maka teman-teman sekalian, kalau secara teori yang disebutkan oleh para ulama kita, para aulia Allah dalam karya-karya mereka, alam itu banyak, ya. Alam malak, ya, kemudian ada alam nasut, ya, yang dimana kalau kita terjemahkan ini alam jiwa. Nah, alam inilah yang baru bisa diraba, dijangkau oleh orang-orang ahli psikologi atau hipnoterapi, yaitu alam ketika kita sudah mulai menutup mata kita. Ketika kita mulai memejamkan mata kita, sejatinya kita sedang memasuki alam bawah sadar. Itu yang diterjemahkan oleh para psikologi dengan alam bawah sadar. Kalau versi sufi itu alam nasut, alam kejiwaan. Di atas alam nasut ada lagi alam malakut, alamnya para malaikat. Di atas alam malaikat ada lagi, yaitu alam jabarut. Setelah itu alam lahut, hahut, bahut, dan alam ahut. Inilah alam-alam yang mungkin masih sangat asing bagi kita. Tapi itu sudah ada dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Ya, silahkan dibuktikan, ya, di dalam kitab-kitab mereka ada semuanya. Hanya saja kita yang malas untuk kemudian mencari tahu. Nah, ada satu alam yang terbilang unik. Kenapa? Karena alam ini tidak banyak ditulis oleh para ulama kita. Karena alam ini terbilang bukan satu alam yang menjadi tempat tempat kekal atau tempat bertinggalnya, ya. Tapi dia hanya sebagai tempat transit, persinggahan, yaitu alam barzakh. Nah, alam barzakh ini di bawah alam malakut. Jadi kalau alam malakut itu disebutkan oleh para ulama kita dari langit ketujuh, langit bumi, sampai langit pertama, langit bumi, itu masih disebut sebagai alam malak, yaitu alam dunia nyata, alam fisik kita yang kita lihat, yang kita pandang dengan sehari-hari. Nah, alam barzakh ini, ya, dia sudah bukan lagi masuk kepada bumi, ya, dia bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, ya. Sebagaimana alam masa menunggu kita di alam janin itu, ya, tidak ada satupun yang kemudian bisa menjangkau alam apa itu. Nah, ini alam barzakh itu satu alam yang bukan alam akhirat loh, ya. Dia belum masuk ke sana. Masih sangat jauh perjalanan untuk sampai kepada alam akhirat. Nah, hanya saja ada sebagian ulama-ulama kita yang diilhamkan oleh Allah kemudian bercerita tentang alam barzakh ini. Ada yang menyebutkan bahwa alam barzakh ini dimulai dari langit pertama bumi sampai ke 7 lapisan paling bawah bumi. Ya, ada yang menyebutkan begitu, walaupun secara
tempatnya bukan di bumi lagi. Nah, tapi dia di satu alam yang lain, ya, yang menjadi tempat persinggahan, ya, bagi orang-orang yang sudah meninggal. Alam barzakh ini menjadi pembatas. Ya. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, barzakh itu adalah penghalang, dan itu diperkuat di dalam surat Ar-Rahman, ya. Barzakhul la yabghiyan, dua sungai yang ada yang dua air, ya, satu air tawar, satu lautan yang tidak saling ketemu, ada perbatasan yang membatasi keduanya sehingga seolah-olah terpisah, ya. Ada pemisah. Maka barzakh kalau kita terjemahkan pemisah. Adapun secara prakteknya, alam ini menjadi alam penantian bagi orang-orang yang sudah meninggal, entah nanti dia ditempatkan ke surga atau neraka, sebelum nanti kemudian masuk ke alam akhirat. Jadi alam barzakh ini adalah alam penantian bagi kita semuanya kalau kita sudah meninggal. Dia bukan di akhirat, karena belum masuk akhirat. Dan juga bukan di dunia, karena dia sudah masuk atau sudah berada di luar alam malak atau alam dunia yang kita lihat hari ini. Ya, jadi saya pertegas kembali teman-teman sekalian bahwa alam barzakh belum sampai ke alam akhirat. Masih sangat jauh perjalanan untuk sampai ke sana. Karena ketika kita meninggal, ya, bagi orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, dan orang, mohon maaf, non-muslim yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu nanti di alam barzakh mereka akan mendapatkan dua hal. Ya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan nikmat di alam barzakh. Nikmat pengantar kepada nikmat surga. Maka diperlihatkan, makanya disebutkan oleh Rasulullah bahwa alam barzakh bagi orang-orang yang beriman adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah taman-taman surga. Ya, tapi belum surga, masih tersekat dia, ya, di alam itu. Maka diperlihatkanlah kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan surga. Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, diberikan azab. Tapi ada satu yang spesial yang Allah tidak berikan kepada orang-orang biasa, yaitu Allah berikan kepada hamba-hamba khusus, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ketika mereka di alam barzakh, yang diberikan Allah kepada mereka adalah kenikmatan hikmah. Hikmah ini berkaitan dengan ma'rifat. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu di alam barzakh itu, mereka bukan lagi diperlihatkan kenikmatan surga, itu udah lewat. Tapi setiap saat diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah. Inilah kenikmatan yang tertinggi. Dan ruhnya dikembalikan kepada alam yang bernama alam Illiyin, satu tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan diperoleh bagi mereka yang beriman kepada Allah, yang memiliki ma'rifat. Adapun sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka akan diazab, ya, sebelum diazab di alam barzakh sebelum mereka masuk ke alam akhirat atau di neraka nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.